warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak soleh dan soleha? Mudah-mudahan kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumah. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, kehidupan masyarakat, terutama kondisi ekonominya, masih belum stabil. Hal ini terjadi karena Indonesia belum memiliki pejabat khusus yang bertugas untuk menangani keuangan negara. Kondisi keamanan di Indonesia juga belum stabil. Hal ini tentu mengganggu kegiatan perekonomian masyarakat. Indonesia juga masih menanggung hutang dari pemerintahan kolonial Belanda. Dan Indonesia sendiri belum mempunyai mata uang yang bisa digunakan sebagai alat tukar di Indonesia. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengambil beberapa langkah program perbaikan perekonomian masyarakat. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan menyimak beberapa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah ekonomi di awal kemerdekaan. Selamat belajar. Gerakan Benteng atau sering disebut juga dengan Plan Sumitro. Program ini bertujuan untuk memberi kesempatan bagi para pengusaha pribumi agar mampu bersaing dengan para pengusaha keturunan Cina dan asing lainnya. Hal ini dilakukan dengan upaya pemerintah untuk memberikan pinjaman kredit kepada pengusaha pribumi. Namun dalam pelaksanaannya muncul beberapa masalah, yaitu pemberian lisensi impor banyak disalahgunakan. Mereka yang menerima lisensi bukanlah orang-orang yang memiliki potensi kewirausahaan. Namun lisensi hanya diberikan kepada orang yang mempunyai hubungan khusus dengan yang mendistribusikan lisensi tersebut. Dan kebanyakan berasal dari keturunan Cina. Penyelewengan lain yaitu dengan cara mendaftarkan perusahaan yang bukan sesungguhnya. Perusahaan yang merupakan milik keturunan Cina didaftarkan dengan nama orang Indonesia. Perusahaannya diistilahkan dengan Alibaba. Ali untuk orang pribumi dan Baba untuk keturunan Cina. Kebijakan dalam bidang moneter. Pada 1 Oktober 1946 diberlakukan kebijakan melarang penggunaan mata uang Nika dan menggantikannya dengan penggunaan uang Republik Indonesia atau ORI. Pada 25 Oktober 1946 dikeluarkan juga kebijakan mengenai pertukaran mata uang rupiah Jepang. Untuk memperingati peristiwa ini, setiap tanggal 25 Oktober diperingati sebagai Hari Keuangan. Pada 13 Desember 1965, pemerintah menerapkan kebijakan untuk menekan inflasi perekonomian. Kebijakan ini berupa pengurangan nilai uang sebesar Rp1.000 menjadi Rp1. Namun kebijakan semakin meningkatkan inflasi. Konferensi Ekonomi. Pada awal tahun 1946 diselenggarakan konferensi ekonomi yang diikuti oleh para kepala daerah di Pulau Jawa. Konferensi ini bertujuan untuk memperoleh kesepakatan dalam mengatasi permasalahan ekonomi, seperti masalah produksi dan distribusi pangan, masalah sandang, serta nasionalisasi perkebunan. Konferensi kedua pada tanggal 6 Mei 1946 membahas tentang program ekonomi pemerintah, keuangan negara, tenaga kerja, distribusi, dan harga barang di pasar. Rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Program ini dibuat pada tahun 1948 dengan tujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi. Biaya yang dikeluarkan untuk angkatan perang dikurangi, baik peralatannya maupun satuannya. Biaya yang dikurangi tersebut kemudian dialihkan ke bidang-bidang ekonomi lainnya. Biro Perancang Nasional atau BPN. BPN membuat program pembangunan rencana 5 tahun. Tujuan program rencana 5 tahun untuk mendorong timbulnya industri besar dan penanaman modal dalam sektor swasta.
Demikianlah beberapa usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang terus dilangsungkan hingga kini untuk keberlangsungan peningkatan kesejahteraan bangsa Indonesia. Wassalamualaikum, semangat belajar!